Ini kan sendok Bu, ini ilustrasi Ibu pegang dulu. Pegang ya. Contoh Bu, saya orang Jepang datang ke Jogja. Saya bawa supit. Kita makan sama-sama. Pada saat Ibu keluarkan sendok, saya keluarkan supit. Ibu rasa aneh nggak? Melihat saya rasa aneh? Iya, maksudnya saya orang Jepang. Kita makan di restoran sama-sama. Waktu saya keluarkan benda ini, Ibu pasti heran kan? Saya juga heran kok pakai ini ya. Kenapa? Karena sejak kecil saya juga nggak tahu benda ini apa. Namanya asal data. Ibu juga aneh kok makan pakai ini ya. Karena ibu tidak pernah punya sejarah, pernah tahu benda ini kan. Akhirnya kita makan di restoran, makan. Oke Bu, mau nggak saya ajarin pakai ini? Mau tak ajarin? Nah, Oke, mulailah saya ajarin ibu ini kan. Oke, ajarin. Sudah mah 15 menit kemudian. Oke Bu, besok saya pulang ke Jepang Bu. Saya titip oleh-oleh supit buat ibu. Tiba di rumah ibu makan pakai apa? Sendok. Oke, berarti kan waktu saya kasih supit pulang ke rumah ibu pasti makan pakai sendok. Kenapa? Karena asal data. Oke, perhatikan Bapak Ibu. Perhatikan. Jadi Bapak Ibu, kenapa selama ini kita susah merubah hidup kita? Karena ada asal data yang salah. Contoh ya, anggaplah ini 100 juta per bulan ini. Tapi ibu kan tuh pegang 5 juta aja lah. Bu, ini 100 juta nggak usah 5 juta aja. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Jadi ada prinsip kita yang nggak sadar sudah ada di bawah sadar. Contoh, maaf ya, orang Jawa bilang apa? Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Jadi nggak ada masalah nggak punya uang, yang penting ngumpul. Nasi sama kerupuk sama sambal kecap kelar hidup Pak. Tidak sadar itu diwariskan dari desa. Sehingga orang nggak ada gairah cari uang banyak. Yang penting ngumpul lah, biar makan apa adanya. Sampai sini paham? Ya, itu namanya warisan data. Kita nggak sadar ada data di bawah sadar. Inilah yang menjadi realitas kita hari ini. Bertahun-tahun saya juga bingung kenapa orang susah berubah. Ternyata asal datanya. Kayak tadi sendok. Karena ibu keke dengan sendok. Ini 5 juta per bulan, ini 100 juta. Saya pengen merubahnya. Tapi ibu kembali ke asal data saya. Karena ibu nggak punya sejarah bisa punya uang 100 juta. Nggak ada sejarahnya. Sehingga ibu pegang ini. Seandainya ibu mau ubah, ibu bisa berubah ini. Seandainya mau diubah. Oke, ibu ikuti saya ya. Dulu makan pakai sendok. Tapi mulai sekarang dan seterusnya makan pakai sumpit. Makan pakai sumpit. Angkat tangan yang takut kuntilanak. Angkat tangan yang takut kuntilanak. Dan ibu takut kuntilanak. Udah kuntilanak. Ini serang kuntilanak. Pernah ketemu? Enggak. Belum. Rekam data. Ibu takut. Ibu pernah ketemu? Di mana rumahnya di Jogja? Saya mau silaturahmi pada kuntilanak. Kenapa ibu takut? Kenapa ibu takut? Rekam data. Tidak, saya tanya, kenapa ibu takut? Kenapa ibu takut kuntilanak? Pernah ketemu? Dikasih tahu. Pernah ketemu? Belum. Iya, Kasih tahu. siapa yang nggak tahu? Kenapa cerita orang ibu percaya? Iya. Kenapa cerita orang ibu percaya? Nonton. Bayangkan Pak, Ada Anda cuma cerita. cerita nonton TV. Dengan nonton TV diisi pikirannya oleh Iya. TV. Bahwa kuntilanak seram. Kalau dia nggak pernah ketemu, akhirnya ketakutan juga. Kalau nggak pernah ketemu juga kuntilanak. Kenapa hanya TV? Akhirnya kita berubah persepsi kita. Ini yang ibu maksud mungkin ya, kuntilanak ya. Ya ini dari ayah ibu. Ini kuntilanak, ini yang ibu maksud ya. Ini. Iya. Salah, Bu. Kuntilanak ini orang ibu. Ibu pikir yang ini ya? Salah Bu, salah. Ini yang pikir salah Bu, yang benar kuntilanak ini. Oke, mau kita rubah Bu? Ya, supaya ibu jangan takut lagi sama kuntilanak. Mau dirubah? Ibu kata saya itu. Dulu kuntilanak itu seram. Tapi mulai sekarang dan seterusnya kuntilanak itu cantik. Kuntilanak makan pakai kuntilanak. Saya butuh 1 menit saja untuk merubah asal data. Ya, mengubah asal data, mengubah nasib, mengubah takdir. Oke.
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan hati agar kamu bersyukur. An-Nahl ayat 78. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubahnya sendiri. Hari ini kita lagi mengubah data. Apa sih yang menghambat kita berhasil? Karena ada data yang salah. Kayak tadi kuntilanak dia bilang seram, padahal kuntilanak itu cantik. Salah Bapak. Kuntilanak itu Saya agak bener ini. cantik. Kalau seram ibu ketemu di mana? Ada di Jogja. Bisa sebentar malam antarin ke rumahnya. Itu cerita. Pak, rasa takutnya. Percaya sumpit alat makan, tapi tidak menerima sumpit alat makan. Ibu percaya, tapi ibu nggak terima. Pulang ke rumah jangan bawa deh. Atau makan pakai sendok aja. Oke? Siapa yang ingin kaya? Semua mau kaya, Bapak. Siapa yang ingin 100 juta per bulan? Semua mau. Ya. Mau tapi lahir. Tapi asal datanya jamin 100, 10 juta udah bagus. Jujur aja Bu ya. Ibu pingin 100 juta mau? Mau. Sekarang saya mau tanya. Nah, kalau ibu punya 100 juta, untuk apa itu uang? Saya catat dulu ya. Setiap bulan dapat 100 juta. Sekarang uang itu untuk apa? Saya mau catat. Untuk apa itu 100 juta? Pertama, Ya pertama, inginnya punya pondok pesantren di Sumatera dan di Jogja. terlalu banyak Bu, terlalu jauh. Di sini Pak ya. Lahannya aja nggak cukup Bu. Nah sekarang 100 juta untuk apa? Ya, untuk berbagi dengan semua orang yang Iya, butuhkan. berapa ya Bu bagi berapa? Berapa biaya hidup? Kan harus ada perinciannya. 100 juta ini untuk apa tiap bulan? Untuk sekolah anak, untuk pendidikan. Berapa sekolah anak? Setiap bulan berapa? Mungkin sekitar 5 juta. Satu bulan 5 juta. Anaknya ada 4. Oh ya 5 juta. Berarti masih ada 95 juta. Untuk apa lagi sisanya? Untuk kebutuhan hidup. Berapa kebutuhan hidup? 5 juta. Sehari belanja berapa? 100.000 sehari? 100.000 lah dari 100.000 berarti cuma 3 juta. Masih ada 92 juta. Untuk apa lagi nih Bu? Untuk usahanya, Usaha apa Bu? usaha BDLV. Kenapa Allah tidak kasih rezeki? Karena ibu juga tidak tahu untuk apa ini uang. Makanya rezeki datang sesuai wadah atau kerangka yang kita buat. Gak mungkin kita datang tiba-tiba punya rezeki banyak. Kalau nggak ada kerangkanya, ibu aja bingung. Berarti ibu tidak butuh 100 juta. Dia cuma butuh biaya hidup sama sekolah anak. Hanya 8 juta per bulan aja mungkin ibu butuh. Sampai sini paham? Paham. Jadi rezeki datang sesuai kerangka yang kita buat. Kalau kebutuhannya cuma itu ya rezeki datang seperti itu. Oke? Jadi Bapak Ibu, kalau Anda mau sukses mencapai apapun yang Anda inginkan, imani dan amini. Percaya dan terima. Imani, amini, maka jadilah ya kun fayakun. Siapa pencipta kata imani, amini? Ada yang tahu? Siapa penciptanya? Siapa? Yang penciptakan kata imani, amini, siapa yang penciptanya? Ada yang tahu? Siapa? Pencipta kata imani amini siapa? Allah. Kalau Allah ciptakan kata ini, Allah pula kirim artinya. Apa arti imani? Imani dalam bahasa Arab artinya percaya. Iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Itu disebut percaya. Apa arti amin? Amin dalam bahasa Arab, Ibrani, Tiberias artinya pasti. Berarti segala sesuatu yang kita percayai pasti terjadi. Imani, amini, maka jadilah ya kun fayakun. Angkat tangan yang pengen 100 juta per bulan. Amin. Amin. Harusnya begitu, jamin 100. 20 saja. Amin. Percaya dan terima. Amin. Maka jadilah. Oke, pikiran membuat folder atau arsip di memori. Pak, ini ibu ya. Kenal ibu di mana, Pak? Pak Salim, Haji. Kenal ibu di mana? Dikenalkan Siapa yang kenalkan, Pak? Pak Ustadz. Ustaz. Ya. Waktu itu pertama kali lihat di mana ibu, bapak lihat ibu di mana? Pertama kali lihat ibu itu di mana? Rumah. Di rumah Di rumah. Siapa yang antar ke rumah? Pak Ustadz. Oh, Ustadz yang antar. Ustadz yang jodohkan gitu. Terus waktu nikah di mana Pak nikahnya? Di
Ika Wan. Terus anak pertama lahir di mana? Belum punya. Oh, belum punya anak. Kalau saya tanya Pak, 7 hari 7 malam cerita masa lalu ini, mungkin nggak beres itu cerita. Kalau kita namanya folder di pikiran, kita punya masa lalu terekam di memori pikiran. Jadi kalau kita tanya dia keluar semua, masa lalu, masa bahagia dan seterusnya. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu inilah yang membentuk kita hari ini. Memori-memori masa lalu inilah yang membentuk hari ini kita. Bayangkan kalau kita dilahirkan dari besar pas lahir orang tua tidak ada. Itu kan beda dengan orang yang lahir dengan normal ada orang tuanya. Betul tidak? Kan beda. Hasilnya beda kan? Oke. Jadi Bapak Ibu inilah yang menjadi resani. Jadi kalau data-data ini nggak diubah, ya hidup kita nggak pernah berubah. Mengubah data, mengubah nasib, mengubah. Nanti kita ajarin caranya ya. Adakah orang bodoh? Nggak ada. Semua pintar di bidang masing-masing. Sepakat? Kalau kita nggak tahu apa-apa, yang penting kita mau belajar. Ibarat lembar putih ini mau diisi. Contoh, Bapak tidak tahu jadi montir motor, tapi tiap hari bergaul sama montir motor dan mengizinkan si montir mengisi pikiran kita yang kosong ini. Kita jadi mahir nggak? Jadi kesimpulannya tidak ada orang bodoh. Pak, saya tidak ngerti MLM. Nggak ada masalah kalau nggak ngerti. Yang penting kau izinkan lembar putih diisi oleh leadernya supaya diajarkan bagaimana. Pak, saya nggak tahu menjual, nggak penting. Yang penting kau mau belajar pasti bisa. Sepakat nggak semua orang yang pintar di bidang masing-masing? Sepakat. Adakah orang gagal? Nggak ada. Orang hanya berhenti berusaha saja. Kalau orang sudah berhenti, ya mau dia. Semua orang ditarget untuk sukses. Yang penting jangan berhenti. Apapun yang Bapak usahakan. Jadi Bapak Ibu dicontoh, si Bono melejit menjadi peserta Olimpiade. Profesor Yohanes mengambil 27 anak Papua dari Wamena, Jayawijaya, diambil semua, dibawa ke Jakarta di karantina 28 hari. Salah satu dari anak Papua menjadi peserta Olimpiade. Ini menunjukkan bahwa tidak ada orang bodoh. Semua orang pintar di bidang masing-masing. Pikiran melahirkan nasib. Apa yang kita pikirkan itu yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu jadi kebiasaan. Kebiasaan berulang-ulang membentuk apa? Karakter. Inilah yang berujung kepada nasib. Jadi nasib kita hari ini ditentukan isi pikiran kita 5-10 tahun yang lalu. Berarti kalau kita ingin mengubah nasib kita 5-10 tahun yang akan datang, mulai sekarang ubahlah cara kita mengubah. Kalau kita ingin berubah nasib, berarti ubah cara berpikir. Bapak Ibu, kayak tadi lah dari pembukaan awal ya. Kita tidak sadar ada pola hidup kita yang suka kontak. Kayak saya kan nggak pernah itu sedekah Pak dulu. Walaupun saya banyak penghasilan bla bla. Hari ini saya mau ubah polanya. Saya udah capek dengan pola lama. Akhirnya saya coba masuk di wilayah baru namanya sedekah. Jadi saya mulai sedekah. Jadi kalau kita hidup tidak berubah, kita coba ubah polanya. Ya. Kalau dulu tadi berdoa sambil usaha tadi, yang tadi coba rubahlah, berdoa dan pasrah supaya berubah hidup kita. Kalau hidup kita tidak berubah berarti polanya ada yang salah. Masa pola itu diikuti lagi? Oke? Berarti kalau Anda ingin mengubah nasib Anda 5-10 tahun yang akan datang, mulai sekarang ubahlah. Ya? Oke. Bapak Ibu, saya mau cerita di kampung saya kalau musim jambu air, kami anak kecil suka gali-gali tanah sampai ketemu akar. Terus kami ambil sari manis. Ada yang tahu sari manis? Yang lahir tahun 70-an? Manis buatan. Tahu sari manisnya? Yang biji putih-putih. Ambil sari manis, masukkan di ember, kasih air, kita aduk. Baru airnya itu kita siram ke akarnya. Kira-kira jambu air manis apa tidak? Manis. Buah manis atau asam adalah hasil. Kaya dan miskin juga ada hasil. Untuk mengubah hasilnya, perbaikilah akar. Akar inilah disebut mindset. Bapak Ibu tidak sadar bahwa di pikiran kita atau di mindset kita berkembang ini definisi mindset supaya paham ya. Mindset adalah sekumpulan kepercayaan atau keyakinan yang mempengaruhi sikap, tindakan, perilaku dan masa depan. Bapak Ibu tidak sadar ada keyakinan atau kepercayaan di keluarga kita. Contoh, orang tua kita bilang, maksudnya jangan salahin orang tua ya. Nah, hidup sederhana, terima apa adanya. Ini sudah nasib kita. Tidak sadar, data itu terekam ke anak kita. Sehingga Bapak Ibu kalau besok lusa anak-anak besar, akhirnya pikir ini sudah hidup sederhana, udah sederhana aja. Kenapa kita memilih hidup sederhana? Karena orang tua kita yang wariskan data itu. Kenapa tidak hidup kaya? Kenapa orang kaya anaknya pasti kaya? Why? Karena dia mewariskan data kekayaan.
Yang kayak tadi gak sadar mangan orang mangan yang penting kumpul. Biar nggak ada uang, yang penting ngumpul-ngumpul lah. Nggak sadar itu menjadi keyakinan kita. Nggak sadar. Ya hal yang sebenarnya nggak sadar akhirnya jadi perilaku kita. Ada keyakinan bahwa ini sudah takdir, ini sudah nasib. Jangan bermimpi terlalu tinggi, nanti jatuh kau. Nggak sadar ada kalimat itu akhirnya terekam di otak. Makanya mulai sekarang Bapak Ibu jangan pernah lagi bilang, Pak belikan sepeda. Terus Bapak bilang, Bapak ini lagi susah. Jangan bilang-bilang gitu. Nanti anak itu merekam, oh susah. Bapak lagi susah. Kita ini bukan orang kaya, kita orang miskin. Susah, miskin. Nggak sadar anak kita merekam data ini. Kira-kira apa kalau jadi besar? Hidupnya bagus nggak? Enggak. Jadi mulai sekarang kalau anak Pak belikan sepeda, gampang sepeda. Janji saja pokoknya. Mungkin 2-3 bulan baru kita belikan. Yang penting bilang gampang. Supaya anak itu menganggap bahwa hidup ini gampang. Bisa? Ya mulai sekarang ini, kalau kita bilang, Pak belikan ini gampang, tenang aja. Berapa sih harganya? Nanti gua belikan ya, kabar ya. Tapi jangan bilang susah, Bapak susah. Kita ini hidup miskin, jangan ikut teman-teman bla 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 bla. Tidak salah apa jadi Bapak Ibu? Terekamlah data itu di seperti kita. Kenapa kita hidup sederhana? Karena orang tua kita. Orang tua kita mewarisi data hidup sederhana aja. Angkat tangan yang pengen kaya. Anda pengen kaya tapi di bawah sana sederhana. Bagaimana caranya? Anda pengen kaya tapi data di bawah sana sederhana. Bisa nggak? Nggak bisa. Sadar itu kan cuma mau saja, ini sadar. Tapi bawah sadarnya ada data hidup sederhana, jadi kita nggak bisa kaya. Kita mau kaya tapi datanya adalah sederhana. Bisa nggak? Nggak bisa. Bagaimana caranya nih? Diubah dulu datanya. Namanya modifikasi data. Nanti kita bahas. Diubah. Kenapa orang sulit menjadi kaya? Tadi kan mau kaya nih. Kenapa orang sulit menjadi kaya? Yang pertama, keyakinan tentang uang dan kekayaan. Mendapatkan uang yang banyak adalah sesuatu yang sulit. Karena kita dilahirkan dari hidup miskin, kita menganggap punya uang itu sulit. Oke? Yang kedua, memiliki uang yang banyak adalah sebuah kerakusan. Kalau kita kerja bilang, gak usah kau rakus saya kejar uang. Nggak sadar itu menjadi sebuah keyakinan kita. Kita nggak bisa kaya. Kalau kita anggap punya uang banyak berarti suatu kerakusan. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Kalau ada prinsip kita, biar miskin yang penting bahagia. Mana ada miskin bahagia? Betul Bapak Ibu, uang tidak bisa membuat kita bahagia. Tapi dengan uang, kebahagiaan lebih mudah diraih. Betul tidak? Ya. Coba kalau istri tiap hari belikan emas 5 gram, anting-anting lah. Sampai 3 kilo, patah, putus telinganya. Pasti istri semakin sayang nggak kalau tiap hari kita bawa pulang emas? Sayang nggak istri? Ya, uang tidak membuat kita bahagia, tapi dengan uang kebahagiaan lebih mudah diraih. Betul tidak? Coba kalau ibu-ibu kasih temani di mall, baru kita tunggu di kasir, terserah mak beli apa saja. Bayangkan ya, itu ibu-ibu kalau sudah beli tas, hati-hati Pak. Kalau dia beli tas ungu, memang tasnya satu Pak, tapi akan menyusul dan kawan-kawan. Slopnya ungu, roknya ungu, semua ungu. Celana dalam dan BH ungu pula, orang ada yang lihat. Oke? Dia belinya satu, tapi yang menyusul dan kawan-kawan ini yang beli Pak. Oke? Jadi mulai sekarang Bapak-bapak, kalau ibu-ibu minta beli sesuatu, jangan marah, karena wanita diciptakan untuk keindahan. Begitulah sifat wanita, suka keindahan. Tugas kita mencari uang yang banyak, tugas wanita menghabisi uang. Kamu gitu kan? Biasa ibu kan kalau lihat sesuatu baru matanya jelalatan, semua pengen dibeli semua ya. Kalau kita lagi sembarang mau ini garis-garis ini kembang-kembang kan, kita nggak pernah pusing ya. Kalau wanita ngeri Pak. Kalau milih sesuatu ya, betul Pak. Banyak uang bisa menyebabkan banyak masalah. Kalau ada keyakinan seperti ini Bapak Ibu, kita nggak mungkin kaya. Berikutnya, jangan pernah membenci orang kaya. Saya ulangi, jangan benci orang kaya. Tidak mungkin kita kaya kalau kita membenci kekayaan. Bapak Ibu kalau lihat Raffi Ahmad kelihatan sombong nggak? Raffi Ahmad sombong ya? Dia tidak sombong, tapi begitu gayanya orang kaya. Kenapa kita bilang Raffi Ahmad sombong? Karena kita miskin Bapak Ibu.
Makanya orang miskin ini sensitif, mudah tersinggung. Apa-apa tersinggung. Benar nggak? Kamu tahu Pak? Bapak alami ya? Pengalaman. Sensitif. Bapak Ibu, jadi kalau lihat teman-teman kita punya mobil, jangan pernah membenci teman kita. Kita bilang itu sombong yang benar-benar punya mobil. Kalau Anda bilang begitu, Anda nggak bisa kaya. Harusnya apa? Selamat ya punya mobil baru. Semoga saya juga punya mobil. Jangan pernah membenci orang kaya kalau Anda ingin kaya. Ya, karena tidak mungkin kita memiliki yang kita benci. Oke? Saya terlahir dari keluarga miskin. Gara-gara kalimat ini kita nggak bisa kaya. Ya, oke. Orang kaya tidak bahagia karena kita melihat orang kaya mungkin cerai dan seterusnya. Atau ada bilang gini, saya terlalu tua untuk menjadi sukses, atau saya terlalu muda, nggak sadar ini menjadi sebuah keyakinan, makanya kita nggak bisa sukses. Ya, tidak mungkin mendapatkan kekayaan dan kebahagiaan sekaligus. Inilah Bapak Ibu keyakinan kita tentang uang dan kekayaan. Berikutnya tentang MLM. Kenapa orang sulit berhasil di MLM? Karena mereka menganggap bahwa MLM kalau mau sukses prosesnya sulit. Yang kedua, ikut MLM sering gagal. Bahwa kayaknya saya nggak cocok MLM. Kenapa saya udah ikut MLM gagal terus? Tidak sadar ini akan menjadi keyakinan dia. MLM itu bisa jualan, sepakat nggak? MLM bisa jualan, sepakat? Bapak Ibu, awalnya saya seperti itu. Jadi saya dulu kan ikut Keling, Bapak Ibu. Saya sudah ikut MLM 20 lebih ya. Nah, saya ikut Keling. Jadi dulu saya kerjaku cuci kaki diabetes. Setiap hari saya cuci kaki diabetes, yang sakit diabetes aku cuci. Ya. Tapi lama-lama saya tersadar Bapak Ibu. Masa saya kuliah tinggi-tinggi sarjana kok ujungnya jadi cari orang sakit. Akhirnya saya dapat kesimpulan ternyata begini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kalau ingin berhasil di MLM begini. Jadi betul kalau bicara MLM itu bisnis distribusi barang. Tapi menjadi sales di MLM itu pilihan kita. Kalau kita masuk MLM pekerjaan kita menjual ya kita jadi penjual. Lama-lama saya sadar ternyata yang saya lakukan di MLM adalah menjual barang. Akhirnya saya belajar Bapak Ibu menjadi siapa? Kalau di perusahaan swasta apa namanya? Supervisor. Lama-lama saya belajar menjadi manajer, menjadi leader kan. Manajer. Perhatikan Bapak Ibu ya. Tadinya saya di MLM sales Pak, makanya saya tahu betul bagaimana caranya orang. Apa yang disebut penyakit psikis, apa yang disebut penyakit fisik. Saya paham. Lama-lama saya bilang, kalau saya jadi sales terus, masa saya jadi penjual obat? Nanti temanku bilang apa? Akhirnya saya belajar menjadi supervisor. Lama-lama saya belajar jadi manajer. Kira-kira manajer jual barang kan? Sejak itu Bapak Ibu saya nggak pernah jual barang lagi. Setelah saya pindah beberapa MLM, akhirnya saya jadi manajer. Bapak Ibu kalau Anda ingin sukses, jadilah manajer. Jangan jadi jual barang terus. Gitu. Siap Bapak Ibu? Maksudnya kita pimpin pasukan. Kayak saya di bawah saya kan ada Pak Jero nih. Dari Pak Jero dia pimpin mobil sederhana. Ini Pak Jero, ini mobil sederhana. Seperti itu ya. Jadi MLM bukan identik sama menjual. Menjual itu ada bagian salesnya. Sales dalam MLM. Ya. MLM cari orang. Pernah dengar bahasa ini? Yang cari orang polisi boleh. Mencari DPO. Ada orang ini penipuan ya. Karena dia sudah ikut DO dan seterusnya. MLM itu piramida. Yang enak di atas. Wah, yang enak Pak Hasan kalau di atas. Bapak Ibu, MLM adalah sebuah sistem yang adil. Siapa yang kerja keras, dia pasti lebih berhasil dibanding orang di atasnya. Di setiap MLM saya selalu mengalahkan orang di atas saya. Kenapa? Karena saya yang paling sempurna jaringan. Ya, Bapak Ibu ada kalau Anda keyakinan ini, Anda tidak akan pernah berhasil. Wah, enak di atas. Ya, pernah dengar bahasa ini Bapak Ibu? Saya gagal karena upline tidak bantu. Jadi Bapak Ibu kalau Anda ingin berhasil di MLM, jangan pernah berharap sama orang di atas Anda. Kalau Anda ingin berhasil, potong rantai upline, belajar sendiri. Saya di setiap MLM selalu saya cuma minta sama upline saya, tolong bantu saya kirim barang ya. Urusan di bawah saya nggak libatkan upline. Kalau kita mau berhasil Bapak Ibu ya, oke. Nah ini juga paling banyak. Saya mau gabung Pak kalau disupport, kita renalin mobil lah, siapin barang lah. Bapak Ibu kalau ketemu orang begini, tinggalkan Bapak Ibu ya, kembali ke jalan yang benar. Orang ini nggak pernah berhasil. Di Makassar paling banyak betul-betul begini. Minta inilah, minta ini mah tidak. Oke. Data pikiran kaya, nasib akan kaya. Saya ulangi. Data pikiran kaya, nasib akan Kaya. kaya. Apa yang kita lakukan kalau sudah terlanjur? Yang Riset. tadi lah, data yang tadi.
Kamar sendok udah terlanjur miskin datanya atau sederhana. Namanya modifikasi data. Sampai akhir hidup kita nggak bisa hilangkan kata kuntilanak. Kuntilanak makan pakai kuntilanak. Jadi kata kuntilanak nggak bisa dihapus, hanya diubah maknanya aja. Disebut modifikasi data. Apa di benak kita, di pikiran Anda mendengar kata kuntilanak seram? Tiba-tiba ada data di pikiran bahwa kuntilanak itu seram. Sehingga nggak sadar data ini yang buat kita takut tuh seram. Nah, kita modifikasi data. Ya, kita modifikasi data. Apa rumus modifikasi? Ini rumusnya. Dulu data lama, dulu kuntilanak itu seram. Tapi mulai sekarang dan seterusnya kuntilanak itu cantik. Jadi seram ditimpa sama cantik. Dulu makan pakai sendok. Tapi mulai sekarang seterusnya makan pakai supin. Angkat tangan ibu-ibu yang suka marah-marah kalau masuk di kamar anak yang berantakan. Kenapa Anda marah-marah? Kenapa? Karena ada data di bawah sadar Anda. Dia sudah ada datanya bahwa kamar berantakan marah-marah. Data ini selalu keluar setiap lihat berantakan. Saya ulangi. Kalau lihat kamar Anda berantakan kita marah-marah. Maksudnya data di bawah sadar sudah ada. Berantakan marah-marah. Sudah ada datanya. Jadi setiap berantakan dia muncul data ini. Sampai sini paham? Jadi Bapak Ibu, selagi Anda tidak mengubah data itu, ya begitu terus jadi. Ya, jadi kita harus ubah. Dulu kalau lihat kamar Anda berantakan, saya suka marah-marah. Tapi mulai sekarang seterusnya biasa-biasa saja. Pas buka pintu lihat tidak berantakan, muncul langsung biasa saja. Ditimpa datanya. Bapak Ibu, kenapa seorang janda tidak menikah sampai meninggal? Kenapa? Kenapa janda tidak meninggal? Tidak menikah sampai meninggal. Karena ada data di pikiran bawah sadar bahwa semua laki-laki buaya. Padahal kita ini ular, Bapak Ibu. Maksudnya bencana itu yang ngantuk ya. Jadi Bapak Ibu tidak sadar di data di janda itu bahwa semua laki-laki itu munafik. Mungkin suaminya kawin lagi kan. Jadi selagi data ini masih ada di pikiran bawah sadar dia tidak akan menikah. Karena dia menganggap bahwa semua laki-laki munafik. Jadi setiap ada yang dekati dia masih bilang sama dengan suamiku dulu ini. Jadi data ini keluar terus Pak, keluar terus. Jadi ketika dia tidak bisa memodifikasi data ini, ya begitulah nasib. Harus diubah ini data. Dulu laki-laki itu munafik, tapi mulai sekarang seterusnya laki-laki itu bertanggung jawab. Bukan Allah tidak kirim jodoh ke dia, tapi dia punya data. Dia punya data. Sampai sini paham Bapak Ibu? Oke, saya lanjutin lagi ya. Perhatikan Bapak Ibu. Ini gadis tua, adiknya sudah nikah semua, ini gadis tua. Yang sudah pernah ikut training nggak boleh bocorin ya. Saya ulangi. Yang sudah pernah ikut training jangan dibocorin ya, dan jangan ada yang katakan. Khusus yang baru ikut training. Setiap gadis tua ini ditanya sama teman-temannya, kenapa kamu belum kawin? Apa jawabannya? Kalau saya nikah, siapa yang jaga ibu? Tidak salah kalimat itu lengket di bawah sadar. Bukan Allah tidak kirim jodoh sama dia, tapi dia punya keyakinan bahwa kalau saya nikah, siapa yang jaga ibu? Adik-adik ini sudah nikah semua. Ada yang tahu nggak arti kata ini? Inilah yang mengganggu dia sehingga dia tidak pernah dapat jodoh. Ada yang tahu artinya? Artinya? Ada yang tahu arti? Masih gara-gara kalimat ini di bawah sadar dia sehingga gadis tua tidak pernah menikah. Apa artinya? Kenapa dia tidak nikah dengan kata ini? Apa arti kalimat ini? Artinya kalau dia menikah maka ya dia merasa satu-satunya yang bisa menjaga ibunya. Ya, jadi tidak menikah. Ada yang lain kurang tepat? Ada? Gara-gara kalimat ini dia tidak nikah. Dia merasa kalau sudah nikah pasti akan diambil sama suaminya. Jadi Iya sama itu. suami. Iya itu. Makanya dia Siapa tidak yang nikah. jaga? Apa artinya? Artinya apa? Itu namanya penjelasan. Makna kalimat ini apa? Maksudnya gara-gara kalimat ini dia tidak nikah. Ibunya jadi terlantar. Bukan. Persepsinya. Gara-gara kalimat ini dia tidak nikah. Sudah menolak datangnya jodoh.
Kalau saya nikah siapa yang jaga ibu? Setiap orang tanya dia. Kalau saya nikah siapa yang jaga Menolak, ibu? secara otomatis sudah menolak jodoh datang. Oke. Apa artinya? Tidak siap menerima suami. Oke, yang lain. Jadi kalau saya menikah nanti ibu sendiri berarti yang menjaga. Ya, apa artinya maksudnya? Kapan dia menikah, Pak? mental block. Ibu dulu. Tidak percaya. Artinya pikirannya udah salah Pak. Konslet datanya udah. Ada yang lain? Apa artinya? Pasti gara-gara kalimat ini dia tidak nikah. Kata lama, kalau saya nikah siapa yang jaga ibu? Makna yang terkandung di dalamnya adalah saya terlalu sayang dengan ibu, jadi bersiap-siap tidak menikah nggak apa-apa. Salah. Yang lain? Kalau saya nikah siapa Kalau yang jaga menurut ibu? saya Pak, kayaknya itu mengkerdilkan pemikiran sendiri. Yang lain, yang lain. Kalau saya nikah siapa yang jaga ibu? Gara-gara kalimat itu yang sering keluar, dia nggak nikah. Terus artinya apa? Ditolak laki-laki. Apa? Nggak tahu. Pas ya, pas semua. Pas. 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 Apa? Menutup diri, menutup diri. Ada yang lain? Ada. Menolak. Terlalu sayang ibu yang berlebihan. Oke. Berarti apa ibu? Kalau saya nikah siapa yang menjaga ibu? Kesimpulannya apa? Dia akan menikah ketika ibunya sudah meninggal. Itu artinya. Kalau saya nikah siapa yang jaga ibu? Dia tidak mungkin dia menikah selagi masih ada ibunya. Dia akan menikah kalau ibunya sudah meninggal. Paham? Kapan ibunya meninggal? Gara-gara kalimat ini dia tidak menikah karena tidak ada lagi dia jaga ibunya. Setiap orang tanya, kalau saya nikah siapa yang jaga ibu? Berarti dia akan menikah kalau ibunya sudah meninggal. Itu jawabannya. Itu. Benar nggak? Jadi Bapak Ibu,